Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1966, di mana kekuasaan atau semua proses pengambilan keputusan dari kebijakan terpusat di tangan Presiden Soekarno. Pada sidang Badan Pekerja Komite Nasional atau BPKN di Yogyakarta tahun 1948, disampaikan tentang prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri Indonesia. Politik bebas aktif membuat Indonesia seharusnya tidak berpihak pada blok Barat atau Amerika Serikat maupun blok Timur atau Uni Soviet yang saat itu dalam masa Perang Dingin. Lalu, bagaimana bisa Indonesia lebih condong ke blok Timur atau Uni Soviet yang saat itu Indonesia memiliki gagasan politik bebas aktif atau politik yang netral? Dan apa buktinya Indonesia lebih memihak blok Timur? Salah satu bukti politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin cenderung ke blok Timur adalah Soekarno mengeluarkan gagasan yang ia sebut sebagai nasionalis, agamis, dan komunis, yang biasanya kita sebut dengan Nasakom. Dalam gagasan tersebut, Presiden Indonesia, Soekarno, berusaha menyatukan kelompok nasionalis, agamis, dan komunis. Pada masa demokrasi terpimpin, Nasakom telah menjadi salah satu ideologi utama yang secara praktis mendapat bentuk kelembagaan dalam wadah Front Nasional, yang beranggotakan orang-orang dari unsur nasionalis, agama, dan komunis. Nasakom menjadi kekuatan utama dalam ketiga partai politik saat itu, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI yang merupakan kelompok nasionalis, Nahdlatul Ulama atau NU yang menjadi poros kekuatan para agamis, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai kekuatan komunis. Gagasan Nasakom yang aktif dikampanyekan Soekarno tentunya mempengaruhi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tanpa memihak blok manapun. Hatta menilai gagasan ini membuat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin cenderung berpihak ke blok Timur. Politik luar negeri Indonesia lebih condong ke blok komunis atau Timur pada masa demokrasi terpimpin terbukti dengan adanya poros Jakarta-Pyongyang ke Peking. Hubungan kerjasama yang diresmikan pada Januari 1965 itu merupakan rumusan politik luar negeri ala Soekarno yang cenderung anti-Barat dan condong ke negara-negara komunis, meskipun mengusung politik luar negeri bebas aktivis. Pembentukan poros ini bermula dari penentangan Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang ia anggap sebagai bentuk imperialisme Barat di Asia. Ketika Malaysia diberi kedudukan tidak tetap dalam PBB, Indonesia menyatakan keluar dari PBB dan mulailah konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Sikap tersebut mengakibatkan Indonesia mendapat pengucilan diplomatik dari negara-negara Asia dan Afrika. Untuk menangani hal tersebut, Indonesia membentuk poros Jakarta-Pyongyang-Peking melalui Sui Bandrio, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu. Mulanya, Presiden Soekarno membuat poros Jakarta-Peking tahun 1964 untuk menjalin kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok. Poros Jakarta-Peking yang didukung oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI juga menandai perubahan pendekatan non-kapitalis ke arah anti-imperialisme dan kemandirian sesuai gagasan Tiongkok. Kemudian, dalam pidato 17 Agustus 1965, Soekarno menyampaikan pembentukan poros Jakarta-Pyongyang-Peking dengan tujuan untuk mematahkan LDFO atau kekuatan imperialisme dan kolonialisme, dan lebih memilih NEVO atau kekuatan anti-imperialisme dan kolonialisme. Lalu, apa itu LDFO dan NEVO? LDFO adalah singkatan dari Old Established Forces, sedangkan NEVO adalah New Emerging Forces. LDFO menggambarkan kekuatan yang condong pada imperialisme dan kolonialisme atau negara-negara barat, sedangkan NEVO merupakan kekuatan anti-imperialisme dan kolonialisme yang digambarkan sebagai negara-negara sosialis.
Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin yang cenderung pada blok timur atau blok komunis, jelas mencederai gagasan politik yang netral pada gerakan non-blok. Alasan inilah yang membuat Indonesia di bawah komando Presiden Soekarno saat itu membawa arah politik luar negeri Indonesia lebih dekat dengan blok timur. Dan itulah sejarah singkat mengenai alasan Indonesia lebih condong ke blok timur atau komunis. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jika kalian tertarik pada konten saya selanjutnya mengenai dunia militer dan persenjataan, silakan tekan tombol like dan subscribe agar tak ketinggalan konten saya selanjutnya.